Cinta Hana episode 13. Jam 6:30 malam, Hana baru sampai di rumah kontrakannya. Dara benar-benar khawatir dengan keadaan Hana. Hampir saja Dara keluar mencari Hana karena tak kunjung pulang. Belum lagi Revan yang tadi sempat meneleponnya karena ingin menemui Hana lagi. Lelaki itu benar-benar membuat Dara pusing. Mas Revan menelepon lagi. Dia akan kesini, kata Dara sambil membuatkan Hana segelas susu hangat untuk ibu hamil. Sejak kapan kalian dekat? Dekat? Kami tidak dekat, Hana. Kali ini Dara sudah duduk di hadapan Hana sambil memberikan susu tersebut. Mas Revan jarang dekat dengan wanita setauku, tapi dia sering meneleponmu. Dia meneleponku karena ingin tahu keadaanmu. Kau pikir dia harus menelepon siapa selain aku? Tapi wajahmu memerah setiap kali kita membicarakan tentang kakakku itu. Kali ini Hana berbicara dengan nada menggoda. Hahaha, kau pikir aku menyukai kakak dinginmu itu? Tentu saja tidak. Dara mencoba mengelak. Pasti menyenangkan sekali memiliki kakak ipar sepertimu, Dara. Dara kini berdiri dan membereskan gelas bekas susu yang diminum Hana. Berhentilah berandai-andai, Nona. Itu tidak mungkin. Kau memerah lagi, kata Hana sambil tertawa. Terserah kau saja. Dara tidak bisa menutupi kegugupannya di hadapan Hana. Tapi bagaimanapun juga, dirinya tidak boleh tergoda untuk memberitahu Hana perasaan yang dia rasakan pada Revan. Jam 8 malam Revan datang dengan membawa beberapa bingkisan. Ada beberapa makanan ringan dan juga ada makan malam yang sudah Revan bingkiskan untuk mereka bertiga. Makan malam kali ini adalah masakan Cina. Hana sangat senang. Sejak menyewa rumah dengan Dara dan berusaha hidup mandiri, dirinya belum pernah sekalipun memakan masakan Cina dikarenakan memang harus berhemat uang dan juga Mike yang memang tak suka masakan Cina. Mike, ya Tuhan, nama itu lagi. Hana mengernyit saat mengingat nama tersebut. Kau baik-baik saja? Kau terlihat pucat, kata Revan pada Hana. Aku baik-baik saja, Mas. Kalau kau sakit, lebih baik pulang dulu. Atau apa perlu aku mengantarmu ke dokter? Hampir saja Hana tersedak saat mendengar kata dokter. Tidak, Mas, tidak perlu. Aku baik-baik saja, jawab Hana cepat-cepat. Dia hanya terlalu lelah. Akhir-akhir ini, Hana sering lembur. Dara menyahut. Sebenarnya, Dara tidak ingin ikut campur terlalu jauh dalam masalah Hana. Hanya saja Dara tidak tega melihat sahabatnya tersebut menghadapi semuanya sendiri. Hana, besok pulang ya. Ibu merindukanmu. Hana menunduk. Sesungguhnya dia juga sangat merindukan pelukan ibunya, apalagi saat memiliki masalah seperti sekarang ini. Tapi di sisi lain, Hana takut jika ibunya tersebut mengetahui jika dirinya sedang berbadan dua. Bukankah feeling seorang ibu itu selalu kuat? Hana, kau hanya ingin hidup mandiri, bukan? Kau tidak sedang menghindari keluargamu, bukan? Tidak, Mas. Aku tidak menghindari kalian. Kalau begitu, ikut Mas Revan pulang malam ini. Tapi Dara... Revan menatap Dara yang ternyata Dara juga sudah menatapnya sejak tadi. Aku yakin dia baik-baik saja semalam tanpamu. Hana menghela napas panjang.
Sepertinya dirinya memang harus menuruti kemauan kakaknya. Jika tidak, mungkin saja kakaknya tersebut akan semakin curiga. Lagi pula, badannya belum berubah seperti ibu hamil, bukan? Jadi sepertinya masih aman untuk menemui keluarganya saat ini. Baiklah, aku ikut Mas Revan. Akhirnya Hana sampai juga di rumahnya, rumah yang sangat dirindukan. Coba saja saat itu dirinya mempercayai ucapan sang kakak, pasti tidak akan terjadi hal yang rumit seperti saat ini. Mengingat hal itu, Hana kembali menangis. Oh Mike, kenapa kau membuatku sakit seperti sekarang ini? Kenapa kau membuat hidupku terasa pahit setelah aku mencecap rasa manis darimu? Semuanya terasa berat ku jalani sendiri, Mike. Kembalilah. Lirih Hana dalam hati. Sayang, ibu sangat rindu padamu, nak, kata ibu Hana yang kini sudah memeluk Hana. Hana sedikit terkejut saat mendapati ibunya tiba-tiba ada di dalam kamarnya dan memeluknya. Oh, semoga saja ibunya tersebut tidak merasakan kejanggalan pada tubuh Hana. Ibu, aku lelah. Aku ingin istirahat. Sebenarnya, Hana ingin berlama-lama dengan sang ibu. Tapi Hana takut jika ibunya menangkap sesuatu yang aneh dengan tubuhnya. Kau menangis? Kau ada masalah? Hana menggeleng. Aku hanya terlalu lelah, Bu. Baiklah, kau bisa beristirahat. Besok saja kita bercerita, kata ibunya lalu mencium kening Hana dan meninggalkan Hana sendiri di kamarnya. Lagi-lagi Hana menangis sesenggukan. Tuhan, apa yang harus dilakukannya saat ini? Ibu yang disayanginya pasti sangat terpukul saat mendapati anaknya hamil tanpa suami. Belum lagi ayah dan kakaknya. Bagaimana jika dirinya diusir dari rumah? Bagaimana jika dirinya tidak diterima dimanapun juga? Hana terisak saat mendapati nasib malang dirinya. Hana tahu jika dirinya tidak akan bisa menyembunyikan kehamilannya pada siapapun, cepat atau lambat semuanya akan tahu. Lalu apa yang harus dia lakukan? Jika masih ada Mike, mungkin semua akan terasa mudah. Namun nyatanya, lelaki itu meninggalkannya dengan wanita lain. Sedangkan itukah rasa cintamu padaku, Mike? Hana membaringkan tubuhnya di ranjang yang dirindukannya. Bayangan akan diri Mike kembali menyeruak dalam ingatannya. Pelan-pelan, Hana menutup mata hingga kesadaran mulai menjauhinya. Jadi, dia di rumah orang tuanya? Tanya Mike sambil sesekali menyesap anggurnya. Iya, terakhir aku mendapati dia bersama kakaknya pulang ke rumah orang tuanya, kata Robert, melapor melalui telepon. Baiklah Rob, terus awasi dia. Jika perlu, kau tidur saja di sana. Aku tidak mau hal sekecil apapun terlewatkan. Baik, tapi Mike, apa wanita itu sangat penting untukmu? Maksudku, kupikir dia sedang sakit, Mike. Sakit? Sakit bagaimana? Wajahnya selalu terlihat pucat dan lemah. Belum lagi, aku juga sering melihatnya muntah di pinggir jalan. Mike terdiam mendengar penuturan dari Robert. Mike, apa kau masih di sana? Tanya Robert lagi saat tidak mendengar tanggapan dari Mike. Ya, aku masih di sini, Rob. Dia tidak apa-apa. Dan dia bukan hal penting untukku. Jangan banyak bertanya,
dan lakukan saja tugasmu, kata Mike yang nada bicaranya berubah mendingin. Baiklah, aku tutup teleponnya dulu. Setelah telepon ditutup, Mike memejamkan matanya lama. Lalu tiba-tiba dia membanting ponsel yang digenggamnya. Sialan, kenapa perasaannya jadi kacau seperti ini? Bersambung, nantikan episode 14-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar nggak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.